Iya, dapat betul. penghargaan dari Global. Global. Makasih sebelumnya sama Tepuk Global. tangan dong buat Mama Vera. Banyak amat. Nah, Tamunya banyak nih. iya, jadi siapapun, berapapun tamunya kita sediakan seperti ini. Yang minum kru-kru juga sebetulnya. Mak, makasih loh bisa Iya. mampir ke sini. Amin. Ini kehormatan buat kita juga. Makasih juga udah diundang. Makasih juga buat Global TV yang selama ini udah sayang sama Olga. Yang selalu dukung Olga. Iya, iya, iya. Makasih juga ya. Untuk Iya. doanya makasih juga Iya, untuk iya. kemarin. Untuk nganter anak mak ke sana. Iya, Mak. Sebelum kita bicara mengenai Olga, sosok Mak Vera ini luar biasa loh. Salah satu manajer bertangan dingin. Siapapun yang dipegang dia, jadi. Pasti. Siapa sih yang gak Betul. kenal gitu. Bakat orang tuh banyak, kesempatan sama-sama banyak, tapi kejelian dari seorang manajer salah satunya ya bisa membuat artis itu mendapatkan tempat tersendiri di hati pemirsa. Dan itu susah, persaingan juga sangat ketat. Iya. Makanya dulu jadi manajer siapa sih dulunya kalau nggak salah? Ulfa ya dulu ya pernah ya? Ulfa Duyanti. Dulu ada Saipul Jamil. Ya. Setelah menikah kan aku cuma bantuin Dewi Persik ya. Setelah gitu sempat nerima sinetron untuk di salah satu PH waktu itu. Sinetron juga ada beberapa artis sih, banyak banget mungkin. Cuman karena emak itu sistem kerjasamanya kekeluargaan, bukan Hitam di atas putih, nggak kontrak, nggak penting sih itu sebenarnya. Ya, ya. Kalau yang emak bilang kalau setiap pekerjaan itu dinilainya dari hati nuraninya kita sendiri. Ya, ya. Gitu. Kalau emak berharap bahwa kalau kita kerja sama harus saling percaya intinya. Kalau nggak percaya lebih baik nggak usah dijalanin karena kalau dengan kepercayaan itu bisa ibarat kata lempeng rezeki, lempeng hati, lempeng rezeki. Itu semboyan emak dari dulu. Lempeng hati, lempeng rezeki. rezeki. Jadi kalau hati kita lempeng aja sama orang, pasti insya Allah pasti rezekinya lempeng. Begitupun sebaliknya kalau hatinya bengkok. Bengkok, rezekinya bengkok. Kan Nah. benar kan? Ya, ya, Sebenarnya ya. ada semuanya gitu. Ya, ya. Kayak kita aja misalkan di Al-Quran juga pun ada kan dibilang kalau berkumpul dengan baik pasti akan disatukan dengan orang baik. Itulah. Ya, sebenarnya gampang gitu. Makanya banyak bermacam-macam pekerjaan manajer, ada juga para kameramen, ada juga para sutradara. Mungkin kalau di dunia entertain itu para artis itu butuhnya seorang manajer. Gitu. Tapi kadang-kadang manajer itu juga sering dipersalahkan. Ya, ya, ya. Itu sudah biasa. Udah biasa. Ya kita ini sebenarnya kan sebagai perantara di dunia aja. Bener nggak sih? Iya, bener. Kan manusia selalu mintanya sama Allah, ya Allah tolong kasih hamba rezeki. Kan nggak mungkin Allah yang kasih langsung. Kan enggak, tapi pakai perantara. Nah, Kadang-kadang ada yang lupa sama perantaranya, kan itu udah biasa. Kan kayak gitu. nah itu Nggak ada di Olga itu. Semua itu nggak ada di Olga. dan Olga selalu ingat siapa saja yang berjasa pada dia ya. Iya. Nah, pertemuan pertama dengan Olga dulu tuh gimana ceritanya? Jadi dulu, kalau dulu pertemuannya Olga sama Mak, lagi Mak ulang tahun Saipul Jamil. Lagi tuh di salah satu kafe di Kemang. Tahun berapa itu, Mak? Aduh, tahunnya lupa ya, lama banget soalnya lagi Ipulnya lagi naik-naiknya banget sih, lagi tuh. Lagi benar-benar alhamdulillah kayak seperti sekarang kan Ipul di mana-mana juga ya, alhamdulillah gitu. Maksudnya kalau Mas sama Ipul itu ya sama seperti Mas sama Olga, sistemnya kita kekeluargaan. Lu mau terima job ini nggak, Pul? Mau, misalkan mau ambil. Misalkan Ipul nggak mau ya nggak ambil. Karena kan suatu pekerjaan itu harus jalan dengan keikhlasan. Iya, dan manajer dengan artinya tuh kayak kawin kan, kayak Iya. jodoh-jodohan. Kayak kamu kan Sehebat, masih tetep ya? betul sama Handi. Alhamdulillah kan. Ini udah belasan tahun. Iya. Jadi istilahnya sehebat-hebatnya artis, sehebat-hebatnya manajer, kalau nggak klik, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Enaknya cocoknya sama Nah, itu manajernya. dia. Harus. Itu ketemu gimana ulang tahun Saipul Jamil? Iya. Olga datang. Olga datang dengan lagi tuh kalau dia datang lagi tuh naik taksi. Dia datang dengan gayanya dia, datang langsung heboh deh. Dia selalu selalu datang ke suatu tempat kalau orang nggak bisa nengok ke dia itu kayaknya belum puas dia. Dia orang itu dia mesti orang nengok ke dia ngeliatin dia dulu. Oh iya, tepuk tangan. Coba baru gue berhasil, Mak. Itu dia selalu kayak gitu. Iya. Dia datang tuh ke acara itu. Kalau dia datang ke situ dia bikin lagi tuh dia infotainment deh, gaya-gaya infotainment. Saat itu dia belum jadi siapa-siapa banget kan? Belum jadi Kita siapa-siapa. langsung infotainment. Iya, biasa dengan gayanya dia gitu. Terus? Kan lumayan dibilang ini kalau misalkan ntar gue jadi artis nih, gue terkenal, ntar tuh infotainment pada ngejar-ngejar gue tuh dengan gayanya dia lah, Itu bahasa masih dia. berhayal. Masih seperti itu. Karena lagi itu dibayarin lagi itu kalau nggak salah diganti ongkos taksi 300 atau 500 ribu ya.
Dia ngisi acara saat itu. Iya, ceritanya mau tampil gitu loh. 500.000. Iya, untuk taksi lah. Iya. gitu. Itu pun di luar. Dengan gayanya udah termasuk dia, ongkos. iya. Dan situ akhirnya ada obrolan untuk kita mengikirin Aku ketemu lagi pas waktu ada acara sama Ulfa. Waktu itu tapi di salah satu itu produk iklan ya. Waktu itu dia jadi host-host biasa yang lagi tuh ngedampingin untuk Ulfa. Karena lagi itu kan ikonnya Ulfa Duyanti Ya. di iklan tersebut. Oh iya, yang di Ya, salah satu itu kan nggak boleh kan, Iya. nggak boleh kita ngomong. Nah, pas ketemu di situ si Ulfa ngomong, bagus ya nih anak. Aku bilang sama dia juga bagus, Bu. Nih anak punya talent tersendiri. Iya. Kata Ulfa juga iya nih keren nih, fair. Dia bilang kan gitu. Udah pulang besok udah lama banget nggak ketemu. Tiba-tiba aku ketemu dia, udah lama nggak ketemu dia. Lama ketemunya di salah satu TV. Dia udah bawain acara waktu itu sama Ulfa. Gitu. Nah disitulah Ulfa bilang, lu panggil deh dia. Dia bilang, lu panggil yang ngomong. Dia bilang sama si Ulfa, Bu, manggilnya kan Ulfa, mau teteh, dipanggil teteh. Lu sama siapa? Sama manajer gue, sama Vera dalam. Bilang, oh gitu. Lu sama Mak aja, kata Ulfa gitu. Kata dia bilang, mana mau dia megang gue, dia bilang gitu. Kan dia kan udah megang lu, dia megangnya disebutin sama semua ya. Ada beberapa artis ya, Mak. Dia bilang sama Mak, gak mau kali ya dia, Mak. Dia bilang, gue mau megang lo tapi lu mesti ikut ya. Apa kata omongan emak. Emak bilang, harus ngedengerin omongan emak. Karena emak orangnya agak-agak judes gak. Emak bilang kan gitu. Kata si Ulfa, iya loh dia mulutnya sadis. Ulfa ngomong gitu. Tapi dia benar, kalau dia bilang benar. Kalau gue ngikutin apa arahan dia, kalau memang arahannya benar, jalanin. Kalau misalkan salah, lu tegur aja. Sama kok, gue juga kayak gitu. Akhirnya kayak dari gitu. situ pembicaraan simpel seperti itu. Iya. Dapat ada kerjaan. Besokannya dia telepon, besok dia telepon, mau lo jadi manajer gue? Mau, gue udah banyak tau yang nawarin gue jadi manajer kata dia gitu. Tetap bagaimanapun dia tuh suka hayal-hayal. Tapi hayal mau jadi kenyataan. Itu dia Iya. hebatnya. Omongan dia setengah dari doa. Itu tapi benar, mak rasain semua. Jadi selama dia 11 tahun jalan sama dia, itu semua benar omongan dia. Sebentar, Mak. Cuma 11 tahun. Iya. Tapi menjadikan Olga di puncak-puncaknya karir loh, Mak. Karena dia punya kepintaran. Setiap manusia punya kepintaran. Olga itu punya kepintaran sama punya rasa ininya rasa sayangnya itu tinggi ke orang. Iya. Itu aku suka sama dia. Jadi orang-orang pun banyak yang sayang sama dia. Dia profesional tau. Iya. Sangat profesional. Itu dalam keadaan sakit, kaki pincang, dia tetap datang ke lokasi syuting dan saya yakin itu bukan duit yang dikejar karena dia profesional. Komitmen dengan kerja. Ya kan seperti itu juga kan. Dia pernah ngomong kok, dia bilang ini, uang nggak segala-galanya dalam hidup. Dia bilang gitu. Ya. Yang penting kalau gue nyaman di suatu tempat dan gue ngerasain itu enak, gue jalanin, Mak. Kadang orang ngelihat seseorang yang bekerja keras ngomongnya sebegitu doang nyari duit, padahal orang kerja itu bukan hanya itu. uang saja yang dikejar. Dan itu Olga melakukan itu ya. Gitu. Jadi dia bilang, Mak sama gue cuman beda aja. Lu laki, gue laki, lu perempuan. Tapi sifat kita berdua sama. Ketemu di tengah. Iya, jadi kita ketemuannya kayak gitu. Jadi omongan kita pasti sama. Niatnya cuma satu, bantuin orang. Kalau misalkan, Mak, lu kok orang lagi naik-naiknya, lu ngundurin diri. Tanya sama Ipul, mungkin Ipul masih ingat kok kejadiannya Mak ngundurin diri waktu itu jam 3 pagi. Tadi saya mau nanya, dengan megang Saiful Jamil, ada Ulfa, terus sekarang ada saat itu Olga Awal, melepaskan artis-artis lainnya, enggak. Karena udah gak serak juga. Bukan, jadi gini, karena kalau kita jalan itu kan harus sama-sama satu tujuan kan? Ya kan? Kalau misalkan salah satu tujuannya sudah terpisah arahnya, lebih baik jangan dijalanin. Stop aja. Stop. Lebih baik kita ketemu masih bilang hai, hello, assalamualaikum, masih cium pipi kanan kiri daripada musuh-musuhan selesai. Sama Saiful Jamil berarti jam 3 subuh saat itu? Udah, jam 3 subuh tanya Ipul deh. Ada gitu manajer jam 3 subuh. Tapi sampai sekarang hubungannya masih baik gitu ya. Ipul tuh baik lo, datang tetap ke tempatnya tetap lagi ada acara, misalkan ada kawinan, ada apa, datang, diundang sama Andung misalkan sama mama aku gitu. Datang, suruh datang. Yang ditanya sama Andung waktu itu pertama adalah waktu emak ngundurin diri, ditanya sama Ipul, boleh tanya Ipul lagi tuh telepon Andung. Andung itu mama aku. Dia bilang, "Pul, Andung tanya boleh nggak, ada nggak uang Ipul dibawa sama emak?" Pertama pertanyaan orang tua saya, mama sama bapak saya pertanyaan adalah jujur nomor 1. Setelah itu kalau lu mau ngapain terserah, tapi yang penting jujur, itu amanat. Gitu loh. Jadi yang pertama ditanya sama Andung lagi tuh,
Pul, ada nggak uang itu diambil sama uangnya ada nggak sama Mak Vera? Jawaban Pul adalah 5.000 juga nggak diambil kok sama Mak. Cuman kita emang udah selesai baik-baik dong gitu. Jadi kita tetap sampai sekarang pun Takutnya ada kasus-kasus seperti artis dan manajer yang lain putus gara-gara ada uang kesangkut dibawa sama manajernya. Padahal itu udah hitam di atas putih. Ini tanpa hitam di atas putih, hanya hati yang berbicara hati, justru. iya. Kita silaturahminya masih Nah, tapi saya pernah mendengar sama Olga itu ada kontrak mati. Itu apa sih artinya? Agak pas dengar aku serem. Ih, Kontrak apaan tuh gitu. Itu bukan aku yang ucapin, demi Allah. Itu bukan. Kita Nih, kontrak mati. Kisah kontrak mati Olga Saputra dengan Mak Vera. Jadi pada saat itu waktu Mak nggak boleh nangis nih udah 40 hari. Jadi pada saat waktu Olga ngobrol, kita kan selalu ngobrol berdua setiap hari lah, setiap hari mungkin banyak beberapa saksi juga, ada Raffi juga saksi. Kalau misalkan aku teleponan sama dia dari setengah 12 sampai jam 3 pagi, selalu omongannya dia adalah, Mak, pokoknya kalau misalkan ada omongan, kadang-kadang maaf ya, ada orang yang sirik dengan kedekatan kami berdua, ya. Ibarat kata Semakin tinggi pohon, semakin pohon angin kencang. banyak banget. ada pohon berbuah, pohon itu yang dilemparin Iya. orang. Jadi pada saat si Olga ini belum siapa-siapa, orang melihatnya oke, kita adalah oh iya Olga gitu ya. Tapi pada saat Olga sudah ada di atas, orang tuh bilang dia lu teman gue, dia lu sahabat gue. Nah kemarin kemana ya, hello Ya, gitu. ya. Kan gitu maksudnya aku ini ungkapan seorang manajer gitu loh. Maksudnya seorang orang tua deh, nggak usah manajer. Aku orang tuanya Olga kedua, orang yang ibarat kata yang bareng-bareng susah berduaan, yang dari 300 sampai sekian, alhamdulillah rezekinya, gitu loh. Rasa kadang-kadang gini, lu nggak usah ngomongin jelek tentang gue. Kalau lu mau ambil anak gue silakan, tapi tanya sama anak gue mau nggak sama lu. Karena emang banyak banget yang memperebutkan. Aduh, Banyak manajer-manajer yang pengen Iya. bukan kawan manajer, enggak. Justru manajer enggak, teman-teman aku enggak ada kok. Teman aku bilang, Olga terserah, Olga kalau mau sendiri apapun silakan kalau Olga mau jalan. Emak udah ngeliat Olga jadi orang aja mah udah bangga banget. Lillahi ta'ala mah bangga banget. Jadi setiap ada artis emak yang keluar dan di akhirnya tambah jadi bagus, emak merasa bangga. Karena awalnya lu sama gue. Dan lu jadi seseorang itu, iya alhamdulillah lah berkat kerja sama yang dari nol bisa nyampe ke atas ini, bisa menghasilkan orang sehebat ini. Mak ngomong kayak gitu, iya alhamdulillah. Karena apa? Orang naik ke atas itu kan dari tangga yang paling bawah. Dan beruntung kita menjadi tangga bawahnya, Iya, fondasi dia. fondasinya ada dia. Makanya Olga Itu selalu perlu bilang, orang yang hebat dan penuh dengan keikhlasan dan hati yang kuat. kuat loh. Iya, Menjadi karena seperti itu, Mbak. harus. Karena nggak gampang. Sebenarnya, aku bilang, sebenarnya semua ini kita jalan semuanya rezekinya atas rezeki jodoh pertemuan maut Allah yang atur. Dan itu Olga lakuin itu. Nah, mengenai kontrak mati tampaknya belum terjawab dengan nyata. Sesaat lagi ya kita akan korek lagi apa rahasia kesuksesan Olga bersama dengan Vera. Tetapi ini di ada-ada aja.
dia bilang, lu panggil yang ngomong, dia bilang sama si Ulfafa, bu, manggilnya kan Ulfa, mau teteh, dipanggil teteh, lu sama siapa, sama manajer gue, sama Vera dalam, bilang oh gitu, lu sama emak aja, kata Ulfa gitu, kata dia bilang, mana mau dia megang gue, dia bilang gitu, kan dia kan udah megang lu, dia megangnya disebutin sama semua ya, ada beberapa artis ya mak, dia bilang sama emak, gak mau kali ya dia mak, dia bilang gue mau megang lo tapi lu mesti ikut ya apa kata omongan emak bilang harus ngedengerin omongan emak karena emak orangnya agak-agak judes gak, emak bilang kan gitu. Kata si Ulfa, iya loh dia mulutnya sadis, Ulfa ngomong gitu. Tapi dia benar, kalau dia bilang benar, kalau gue ngikutin apa arahan dia, kalau memang arahannya benar jalanin, kalau misalkan salah lu tegur aja, sama kok gue juga kayak gitu. Akhirnya kayak dari gitu. situ pembicaraan simpel seperti itu Iya. dapat ada kerjaan. Besokannya dia telepon, besok dia telepon, mau lo jadi manajer gue, mau, gue udah banyak tau yang nawarin gue jadi manajer kata dia gitu. Tetap bagaimanapun dia tuh suka hayal-hayal. Tapi hayal mau jadi kenyataan. Itu dia hebatnya. Omongan dia setengah dari doa. Itu tapi benar, mak rasain semua. Jadi selama dia 11 tahun jalan sama dia, itu semua benar omongan dia. Sebentar mak, cuma 11 tahun. Iya. Tapi menjadikan Olga di puncaknya karir loh mak. Karena dia punya kepintaran. Setiap manusia punya kepintaran. Olga itu punya kepintaran sama punya rasa rasa sayangnya itu tinggi ke orang. Iya. Itu aku suka sama dia. Jadi orang-orang pun banyak yang sayang sama dia. Dia profesional tau. Iya. Sangat profesional. Itu dalam keadaan sakit, kaki pincang, dia tetap datang ke lokasi syuting dan saya yakin itu bukan duit yang dikejar karena dia profesional. Komitmen dengan kerja. Ya kan seperti itu juga kan. Dia pernah ngomong kok, dia bilang ini, uang nggak segala-galanya dalam hidup. Dia bilang gitu. Ya. Yang penting kalau gue nyaman di suatu tempat dan gue ngerasain itu enak, gue jalanin mak. Kadang orang ngelihat seseorang yang bekerja keras ngomongnya sebegitu doang nyari duit, padahal orang kerja itu bukan hanya itu. Uang saja yang dikejar. Dan itu Olga melakukan itu ya. Gitu. Jadi dia bilang, emak sama gue cuman beda aja. Lu laki, gue laki, lu perempuan. Tapi sifat kita berdua sama. Ketemu di tengah. Iya. Jadi kita ketemuannya kayak gitu. Jadi omongan kita pasti sama. Niatnya cuma satu, bantuin orang. Kalau misalkan, mak, lu kok orang lagi naik-naiknya, lu ngundurin diri. Tanya sama Ipul, mungkin Ipul masih ingat kok kejadiannya mak ngundurin diri waktu itu jam 3 pagi. Tadi saya mau nanya, dengan megang Saiful Jamil, ada Ulfa, terus sekarang ada saat itu Olga Awal, melepaskan artis-artis lainnya, enggak. Karena udah gak serak juga. Bukan, jadi gini, karena kalau kita jalan itu kan harus sama-sama satu tujuan kan? Ya kan? Kalau misalkan salah satu tujuannya sudah terpisah arahnya, lebih baik jangan dijalanin. Stop aja. Stop. Lebih baik kita ketemu masih bilang hai, hello, assalamualaikum, masih cium pipi kanan kiri daripada musuh-musuhan. Selesai. Sama Saiful Jamil berarti jam 3 subuh saat itu? Udah, jam 3 subuh tanya Ipul deh. Ada gitu manajer jam 3 subuh. Tapi sampai sekarang hubungannya masih baik ya. Ipul tuh baik loh, datang tetap ke tempatnya emak. Tetap lagi ada acara, misalkan ada kawinan, ada apa, datang, diundang sama Andung, misalkan sama mama aku gitu. Datang, suruh datang. Yang ditanya sama Andung waktu itu pertama adalah waktu emak ngundurin diri, ditanya sama Ipul, boleh tanya Ipul lagi tuh telepon Andung. Andung itu mama aku. Dia bilang, "Pul, Andung tanya boleh nggak, ada nggak uang Ipul dibawa sama emak?" Pertama pertanyaan orang tua saya, mama sama bapak saya, pertanyaan adalah jujur nomor 1. Setelah itu kalau lu mau ngapain terserah, tapi yang penting jujur, itu amanat. Gitu loh. Jadi yang pertama ditanya sama Andung lagi tuh, "Pul, ada nggak uang itu diambil sama uangnya ada nggak sama Mak Vera?" Jawaban Ipul adalah 5.000 juga nggak diambil kok sama emak. Cuman kita emang udah selesai baik-baik dong gitu. Jadi kita tetap sampai sekarang takutnya ada kasus-kasus seperti artis dan manajer yang lain putus gara-gara ada uang kesangkut dibawa sama manajernya. Karena itu udah hitam di atas putih. Ini tanpa hitam di atas putih, hanya hati yang berbicara justru. Iya. Kita silaturahminya masih enak. Nah, tapi saya pernah mendengar sama Olga itu ada kontrak mati. Itu apa sih artinya? Agak pas dengar aku serem. Apaan tuh gitu? Itu bukan aku yang ucapin, demi Allah. Itu bukan. Kisah kontrak mati Olga Saputra dengan Mak Vera. Jadi pada saat itu waktu emak nggak boleh nangis nih udah 40 hari. Jadi pada saat waktu Olga ngobrol, kita kan selalu ngobrol berdua setiap hari lah. Setiap hari mungkin banyak beberapa saksi juga. Ada Raffi juga saksi. Kalau misalkan aku telepon-teleponan sama dia dari setengah 12 sampai jam 3 pagi, selalu omongannya dia adalah, "Mak, pokoknya kalau misalkan ada omongan kadang-kadang maaf ya,
ada orang yang sirik dengan kedekatan kami berdua. Ya. Ya. Ibarat kata Semakin tinggi pohon, semakin pohon hanya Anginnya pingin banyak banget. ada pohon berbuah, pohon itu yang dilemparin Iya. orang. Jadi pada saat si Olga ini belum siapa-siapa, orang melihatnya oke, kita adalah oh iya Olga gitu ya. Tapi pada saat Olga sudah ada di atas, orang tuh bilang dia lu teman gue, dia lu sahabat gue. Nah kemarin kemana ya hello Ya, gitu. ya. Kan gitu maksudnya aku ini ungkapan seorang manajer gitu loh. Maksudnya seorang orang tua deh nggak usah manajer. Aku orang tuanya Olga kedua, orang yang ibarat kata yang bareng-bareng susah berduaan, yang dari 300 sampai sekian, alhamdulillah rezekinya gitu loh. Rasa kadang-kadang gini, lu nggak usah ngomongin jelek tentang gue. Kalau lu mau ambil anak gue silakan, tapi tanya sama anak gue mau nggak sama lu. Karena emang banyak banget yang memperebutkan. Aduh, Banyak manajer-manajer yang pengen Iya. bukan manajer, enggak. Justru manajer enggak, teman-teman aku enggak ada kok. Teman aku bilang, Olga terserah. Olga kalau mau sendiri apapun silakan kalau Olga mau jalan. Emak udah ngeliat Olga jadi orang aja mah udah bangga banget. Lillahi ta'ala mah bangga banget. Jadi setiap ada artis emak yang keluar dan di akhirnya tambah jadi bagus, emak merasa bangga. Karena awalnya lu sama gue. Dan lu jadi seseorang itu, alhamdulillah Le, berkat kerja sama yang dari nol bisa nyampe ke atas ini, bisa menghasilkan orang sehebat ini. Mak ngomong kayak gitu, alhamdulillah. Karena apa? Orang naik ke atas itu kan dari tangga yang paling bawah. Dan beruntung kita menjadi tangga bawahnya, Iya, fondasi dia. fondasinya ada dia. Makanya Olga Itu selalu perlu bilang, orang yang hebat dan penuh dengan keikhlasan dan hati yang kuat. kuat loh. Iya, Menjadi karena seperti itu, Mbak. harus. Karena nggak gampang. Sebenarnya, aku bilang, sebenarnya semua ini kita jalan semuanya rezekinya atas rezeki jodoh pertemuan maut Allah yang atur. Dan itu Olga lakuin itu. Nah, mengenai kontrak mati tampaknya belum terjawab dengan nyata. Sesaat lagi ya kita akan korek lagi apa rahasia kesuksesan Olga bersama Dharma Vera. Tetapi sini di ada-ada aja.
Iya, dapat betul. penghargaan dari Global. Global. Makasih sebelumnya sama Tepuk Global. tangan dong buat Mama Vera. Banyak amat. Nah, Tamunya banyak nih. iya, jadi siapapun, berapapun tamunya kita sediakan seperti ini. Yang minum kru-kru juga sebetulnya. Mak, makasih loh bisa Iya. mampir ke sini. Amin. Ini kehormatan buat kita juga. Makasih juga udah diundang. Makasih juga buat Global TV yang selama ini udah sayang sama Olga. Yang selalu dukung Olga. Iya, iya, iya. Makasih juga ya. Untuk doanya makasih juga Ya, untuk ya. kemarin. Untuk nganter anak mak ke sana. Iya, Mak. Sebelum kita bicara mengenai Olga, sosok Mak Vera ini luar biasa loh. Salah satu manajer bertangan dingin. Siapapun yang dipegang dia, jadi. Pasti. Siapa sih yang nggak Betul. kenal gitu? Bakat orang tuh banyak, kesempatan sama-sama banyak, tapi kejelian dari seorang manajer salah satunya ya bisa membuat artis itu mendapatkan tempat tersendiri di hati pemirsa. Dan itu susah, persaingan juga sangat ketat. Iya. Makanya dulu jadi manajer siapa sih dulunya kalau nggak salah? Ulfa ya dulu ya pernah ya? Ulfa Duyanti. Dulu ada Saipul Jamil. Ya. Setelah menikah kan aku cuma bantuin Dewi Persik ya. Setelah gitu sempat nerima sinetron untuk di salah satu PH waktu itu. Sinetron juga ada beberapa artis sih, banyak banget mungkin. Cuman karena emak itu sistem kerjasamanya kekeluargaan, bukan Hitam di atas putih, nggak kontrak, nggak penting sih itu sebenarnya. Ya, ya. Kalau yang emak bilang kalau setiap pekerjaan itu dinilainya dari hati nuraninya kita sendiri. Ya, ya. Gitu. Kalau emak berharap bahwa kalau kita kerjasama harus saling percaya intinya. Kalau nggak percaya lebih baik nggak usah dijalanin karena kalau dengan kepercayaan itu bisa ibarat kata lempeng rejeki, lempeng hati, lempeng rejeki. Itu semboyan emak dari dulu. Lempeng hati, lempeng rejeki. Jadi kalau hati kita lempeng aja sama orang, pasti insya Allah pasti rezekinya lempeng. Begitupun sebaliknya kalau hatinya bengkok. Bengkok, rezekinya bengkok. Kan Nah. benar kan? Ya, ya, Sebenarnya ya. ada semuanya gitu. Ya. Kayak kita aja misalkan di Al-Quran juga pun ada kan dibilang kalau berkumpul dengan baik pasti akan disatukan dengan orang baik. Itulah. Ya, sebenarnya gampang gitu. Makanya banyak bermacam-macam pekerjaan manajer, ada juga para kameramen, ada juga para sutradara. Mungkin kalau di dunia entertain itu para artis itu butuhnya seorang manajer. Gitu. Tapi kadang-kadang manajer itu juga sering dipersalahkan. Ya, ya, ya. Itu sudah biasa. Udah biasa. Ya kita ini sebenarnya kan sebagai perantara di dunia aja. Bener nggak sih? Iya, bener. Kan manusia selalu mintanya sama Allah, ya Allah tolong kasih hamba rezeki. Kan nggak mungkin Allah yang kasih langsung. Kan enggak, tapi pakai perantara. Nah, Kadang-kadang ada yang lupa sama perantaranya, kan itu udah biasa. Kan kayak gitu. nah itu Nggak ada di Olga itu. Semua itu nggak ada di Olga. dan Olga selalu ingat siapa saja yang berjasa pada dia ya. Iya. Nah, pertemuan pertama dengan Olga dulu tuh gimana ceritanya? Jadi dulu, kalau dulu pertemuannya Olga sama Mak, lagi Mak ulang tahun Saipul Jamil. Lagi tuh di salah satu kafe di Kemang. Tahun berapa itu, Mak? Aduh, tahunnya lupa ya, lama banget. Soalnya lagi ipulnya lagi naik-naiknya banget sih, lagi tuh. Lagi benar-benar alhamdulillah kayak seperti sekarang kan ipul di mana-mana juga ya, alhamdulillah gitu. Maksudnya kalau Mas sama Ipul itu ya sama seperti Mas sama Olga, sistemnya kita kekeluargaan. Lu mau terima job ini nggak, Pul? Mau, misalkan mau ambil. Misalkan Ipul nggak mau ya nggak ambil. Karena kan suatu pekerjaan itu harus jalannya dengan keikhlasan. Iya, dan manajer dengan artinya tuh kayak kawin kan, kayak Iya. jodoh-jodohan. Kayak kamu kan Sehebat, masih tetep ya? betul sama Handi. Alhamdulillah kan. Ini udah belasan tahun. Iya. Jadi istilahnya sehebat-hebatnya artis, sehebat-hebatnya manajer, kalau nggak klik, Nggak nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Enaknya cocoknya sama Nah, itu manajernya. dia. Harus. Itu ketemu gimana ulang tahun Saipul Jamil? Iya. Olga datang. Olga datang dengan lagi tuh kalau dia datang lagi tuh naik taksi. Dia datang dengan gayanya dia, datang langsung heboh deh. Dia datang Rame selalu, gitu. iya, selalu datang ke suatu tempat kalau orang nggak bisa nengok ke dia itu kayaknya Ya, belum ya, ya. kuat dia. Dia orang itu dia mesti orang nengok ke dia ngeliatin dia dulu. Oh iya, tepuk tangan. Coba baru gue berhasil mak. Itu dia selalu kayak gitu. Iya. Dia jadi- datang tuh ke acara itu. Kalau dia datang ke situ dia bikin lagi tuh dia infotainment deh gaya-gaya infotainment. Saat itu dia belum jadi siapa-siapa banget kan? belum jadi Datang siapa-siapa. langsung infotainment. Iya biasa dengan gayanya dia gitu. Terus? Kan lumayan dibilang ini kalau misalkan ntar gue jadi artis nih gue terkenal ntar tuh infotainment pada ngejar-ngejar gue tuh dengan gayanya dia lah Saat itu bahasa masih dia. berhayal. Masih seperti itu. Karena lagi tuh dibayarnya lagi tuh kalau nggak salah diganti ongkos taksi 300 atau 500 ribu ya.
Dia ngisi acara saat itu. Iya, ceritanya mau tampil gitu loh. 500.000. Iya, untuk taksi lah. Iya, iya, iya. gitu. Itu pun di luar. Dengan Ya gayanya udah termasuk dia, ongkos. iya. Dan situ akhirnya ada obrolan untuk, kita mengikirin Aku gimana? ketemu lagi pas waktu ada acara sama Ulfa. Hmm. Waktu itu, tapi di salah satu itu produk iklan ya. Waktu itu dia jadi host-host biasa yang lagi tuh ngedampingin untuk Ulfa. Karena lagi itu kan ikonnya Ulfa Duyanti Ya. di iklan tersebut. Oh iya, yang di Ya, salah satu itu jualan kan di nggak TV boleh itu, kan, iya, iya, nggak iya. boleh kita ngomong. Nah, pas ketemu di situ si Ulfa ngomong, bagus ya nih anak. Aku bilang sama dia juga bagus, Bu. Nih anak punya talent tersendiri. Iya, iya. Kata Ulfa juga iya nih keren nih, fair. Dia bilang kan gitu. Udah pulang besok udah lama banget nggak ketemu. Tiba-tiba aku ketemu dia, udah lama nggak ketemu dia. Lama ketemunya di salah satu TV. Dia udah bawain acara waktu itu sama Ulfa. Gitu. Nah disitulah Ulfa bilang lu panggil deh.